Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelvina Harahap. Saya dari Universitas Logistik Bisnis, kelas 12A Manajemen Logistik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang decision tree atau pohon keputusan dengan studi kasus yang saya ambil pada kantor pos cabang Sanggau. Baik, sedikit saya akan menjelaskan apa itu decision tree. Decision tree atau pohon keputusan adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi dengan membagi data ke dalam struktur bercabang berdasarkan kriteria atau aturan tertentu. Secara sederhananya, decision tree meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan, yaitu dengan mengajukan serangkaian pertanyaan berbentuk jika, maka, atau if then secara berurutan hingga diperoleh hasil atau keputusan akhir. Kemudian pada decision tree ada tiga node. Yang pertama root node. Root node adalah simpul awal dalam pohon keputusan. Root node berisi atribut paling penting yang pertama kali digunakan untuk membagi data dan menjadi titik awal pengambilan keputusan. Yang kedua, decision node adalah simpul percabangan yang berada di tengah pohon. Pada node ini, data masih dibagi lagi berdasarkan atribut tertentu untuk menghasilkan cabang lanjutan. Yang ketiga adalah leaf node, yaitu simpul akhir dari pohon keputusan. Leaf node tidak memiliki percabangan lagi dan berisi hasil akhir berupa keputusan atau prediksi kelas. Kemudian decision tree memiliki kelebihan, kurang lebih ada 6. Yang pertama mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, struktur pohon menyerupai logika berpikir manusia sehingga hasil keputusan mudah dijelaskan. Yang ketiga, tidak memerlukan banyak pra pemrosesan data. Keempat, dapat digunakan tanpa normalisasi data dan mampu menangani data numerik maupun kategorikal. Yang kelima, cepat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, aturan if-then membuat prediksi dapat dilakukan dengan efisien. Dan kekurangan dari decision tree juga kurang lebih ada 6. Yang pertama, rentan terhadap overfitting. Yang kedua, pohon yang terlalu kompleks dapat terlalu menyesuaikan data latih sehingga kinerja pada data baru menurun. Ketiga, sensitif terhadap perubahan data. Keempat, perubahan kecil pada data dapat menghasilkan struktur pohon yang sangat berbeda. Kelima, akurasi bisa kalah dibanding metode ensemble. Dan yang terakhir, decision tree tunggal sering memiliki akurasi lebih rendah dibanding random forest atau gradient boosting. Dan di sini studi kasusnya, saya memilih studi kasus pemilihan vendor jasa pengiriman PT Pos-in ini untuk cabang Sanggau menggunakan metode decision tree. Latar belakang saya untuk mengambil studi kasus ini adalah PT Pos-in cabang Sanggau bekerja sama dengan beberapa vendor jasa pengiriman untuk mendukung kegiatan distribusi barang. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional, PT Pos-in cabang Sanggau melakukan evaluasi terhadap dua vendor yang sedang bekerja sama, katakanlah vendor A dan B. Evaluasi ini diperlukan untuk menentukan vendor yang layak dipertahankan berdasarkan kinerja layanan yang telah ditetapkan oleh PT Pos-in cabang Sanggau. Kemudian tujuan studi kasus ini adalah menerapkan metode decision tree dalam membantu pengambilan keputusan pemilihan vendor jasa pengiriman serta mengklasifikasikan vendor ke dalam kategori layak atau tidak layak. Evaluasi vendor dilakukan berdasarkan 3 atribut utama, yaitu kecepatan waktu pengiriman, tepat atau tidak tepat, kedua kondisi barang, tidak rusak atau rusak, ketiga kepatuhan terhadap SLA, patuh atau tidak patuh. Dan variabel target yang dihasilkan adalah status vendor, yaitu layak atau tidak layak. Baik, setelah ini kita akan mencoba masuk ke Google Colab-nya. Oke, di sini sudah terlihat, saya sudah masuk ke Google Colab. Di sini sudah saya jalankan semua perintahnya sampai akhir, sampai sudah mendapatkan hasilnya sebenarnya. Tapi kita lihat dari pemrosesan awal. Pada Google Colab untuk decision tree ini ada kurang lebih 8 tahap ya. Tahap pertama itu adalah import library. Apa yang kita lakukan di import library ini adalah memasukkan data yang diperlukan. Seperti data pandas, data pandas ini adalah untuk datasheet
Kemudian yang kedua adalah decision tree classifier, yaitu untuk model untuk sebagai model. Kemudian trend test split itu untuk membagi data. Kemudian label encoder itu untuk mengubah kategorikal menjadi numerik. Dan yang terakhir adalah akurasi score, yaitu untuk evaluasi akurasi model. Nah, ini sudah saya jalankan. Tanda kita jalankan ada checklistnya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke datasheet. Berikut adalah data yang saya masukkan dari kedua vendor. Vendornya ada dua, vendor A dan B. Kemudian juga di sini kecepatannya ada yang tepat, ada tidak tepat, kondisi barang, ada yang tidak rusak, ada yang rusak. Kemudian SLA-nya ada patuh atau tidak patuh, dan status vendornya layak atau tidak layak. Nah, data ini adalah masih data berbentuk kategorikal, di mana kita perlu mengubah data kategorikal ini menjadi numerik. Nah, ini data kategorikalnya yang tadi saya sebutkan ada 15 data dengan 4 variabel. Kecepatan, kondisi barang, SLA, dan status vendor. Kemudian data yang masih kategorikal ini, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu encode variabel kategorikal untuk mengubah data kategorikalnya menjadi data numerik. Nah, di sini dia sudah kita jalankan dan berubah menjadi data numerik. Untuk jumlah datanya tetap ada 15 data, kemudian vendornya A dan B, variabelnya tetap 4, kecepatan, kondisi barang, SLA, dan status vendor. Di sini untuk seperti contoh kecepatan, dia kalau tepat itu adalah 1, tapi kalau tidak tepat itu adalah 0. Atau kondisi barang, jika layak itu adalah 1, dan tidak layak adalah 0. Dan begitu seterusnya untuk keempat variabelnya. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu 4, pisahkan fitur dan target. Di sini ada dua, X dan Y. X itu adalah kecepatan, kondisi barang, dan SLA, sedangkan Y atau targetnya adalah status vendor. Kemudian, yang selanjutnya adalah split data training dan testing. Di sini kita bisa ketahui bahwa 75% data digunakan untuk training dan 25% untuk testing. Dan di sini kita menggunakan random state 42, yaitu agar hasil pembagiannya konsisten. Kemudian, yang langkah ke-6 adalah membuat dan melatih model decision tree. Decision tree di sini menggunakan entropi untuk memilih split terbaik. Di sini ada max depth 3, yaitu untuk membatasi kedalaman pohon agar model tidak overfitting. Dan model dilatih dengan data training. Dan langkah selanjutnya yang ketujuh adalah prediksi dan evaluasi model, di mana model memprediksi status vendor pada data testing. Akurasi menunjukkan seberapa tepat prediksi model dibanding data asli. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya adalah menampilkan target versus prediksi untuk evaluasi visual. Di sini ada target, ada prediksinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis feature importance, di mana langkah ini menunjukkan atribut paling berpengaruh terhadap keputusan status vendor. Kalau kita lihat hasilnya, ada fitur, dan ini ada kolom pentingnya, fiturnya, kecepatan, kondisi barang, dan SLA, dan dilihat dari angka terbesar atau dari pentingnya, itu yang terbesar adalah di kecepatan, dengan 0,6 sekian-sekian, sedangkan yang lain adalah 0,1 sekian-sekian. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu, atau langkah terakhir adalah menampilkan jumlah layak atau tidak layak untuk setiap vendor. Di sini tadi ada dua vendor, vendor A dan B, dan kalau dilihat dari hasilnya, menunjukkan bahwa A angkanya 8 dan B adalah angkanya 4. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil akhir ini, dengan yang paling berpengaruh tadi adalah kecepatannya, dan vendornya adalah yang kita pilih atau KC Sanggau pilih adalah di vendor A dengan angka tertinggi, yaitu 8, yang dimana
Kalau dia lebih tinggi, dikategorikan angka kelayakannya atau eh, lebih layak dibandingkan vendor lainnya. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.